Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, teman-teman sekalian. Pada malam ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan pengajian kita dalam fikih Islam Muadiyah Dr. Az-Zuhaili. Malam ini tentang al-ahwal. Ya. Dan kita sudah sampai kepada hukum nikah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan baca sampai kepada kita sudah bicara tentang hukum nikah itu satu fardu atau wajib lah, gitu ya. Ketika seseorang sudah sangat ingin menikah dan yakin bahwa kalau tidak menikah maka menjadi wajib dia diambil itu sih. Bukan hanya sudah takut terjatuh dalam buat zina, dia juga yakin dia juga mampu untuk membiayai pernikahan itu dan tidak takut menyakiti, menyia-nyiakan atau melakukan kekerasan terhadap perempuan. Begitu. Yang kedua, at-tahrim. Waduh, ini berat nih. Menikah hukum haram. Itu bagaimana kondisi menikah kok haram? Ya, sementara kita kan selalu melihat sunati, nikah sunati gitu. Sunat. Di sini yahrumuz zawaju, perkawinan menikah itu haram. Tayaqqana syakhsu, jika seseorang yakin, bukan khawatir. Jadi kelihatannya ada dua kata yang beda secara psikologi, berbeda. Khawatir juga dikhawatirkan, dan yakin, bukan lagi khawatir tapi yakin, kan kekerasan terhadap perempuan istrinya itu. Dari situ tidak ada konasyakhsul mar'ati wal ilbiha, dan menyakiti. Bahasa sekarang kan kekerasannya. Kekerasannya juga nggak tahu nih, dulu tuh rinci seperti di sini kan berkembang ya cara memandang kekerasan itu. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, ngomong gitu, kekerasan seksual, memaksa hubungan seks terhadap istri, itu ada. Sekarang berkembang begitu. Dan kekerasan ekonomi, artinya tidak memberi nafkah kepada istri yang menjadi kewajiban. Lagi-lagi kita jangan terlalu, ya kalau yang berkewajiban memberi nafkah itu suami, ya suami itu laki-laki gitu ya. Ya, tetapi kalau ke perempuan bagaimana? Ya gitu ya. Ini memang munculnya kesetaraan gender ini mengubah banyak sekali. Kita kalau bicara tentang kesetaraan gender kan tidak harus laki-laki, karena itu tanggung jawab ekonomi tidak harus laki-laki. Kalau begitu bisa saja perempuan yang menjadi kepala keluarga, dan bisa saja perempuan yang wajib akhirnya menjadi memberi nafkah. Gitu. Ini
ruwet memang karena perubahan peradaban ini jadinya tuh semua hukum berubah. Tapi biasanya kalau untuk ekonomi yang nggak tahu ya orang masih ya gitu ya. Nanti oke deh bicaraannya kembali panjang. Ini kana ajizan dalam gambarkan jika dia tidak mampu untuk memberikan biaya perkawinan. Aw la ya'dilu in tazawwaja bi ukhra. Tazawwaja bi zawjatin ukhra. Adil jika dia menikahi dengan perempuan lain. Lianna ma adda ila al-harami fa huwa haram. Karena yang mendatangkan sesuatu yang diharamkan maka sarana yang mengantarkan kepada perbuatan itu juga menjadi haram itu tidak. Sekarang ada problem besar yang sulit sekali juga untuk bisa dipecahkan ini. Tahu harus bagaimana nih? Idza ta'arada ma yaj'alu az-zawaju hardan wa ma yaj'aluhu haraman. Sekarang ada seseorang jika dia harus kawin gitu. Jika orang harus kawin karena kalau tidak kawin dia akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Tetapi dalam waktu yang sama jika dia kawin dia akan jadi istrinya. Meyakini. Yakin bahwa akan menyakiti istrinya bagaimana? Di satu sisi wajib, satu sisi haram. Mau diambil yang mana nih? Nah, ini yang sulit. Tapi kalau kita melihat pada pendapat penulis kitab ini, Mbak Zuhaili, dia mengatakan, tadi ya, idza ta'arada jika bertentangan sesuatu yaj'aluz zawaj yang menjadikan sesuatu itu yang sesuatu yang perkawinan itu menjadi fardu dan satu lagi menjadikan perkawinan itu haram. Contohnya dia yakin akan melakukan zina, akan jatuh ke dalam zina jika tidak kawin. Dia yakin juga jika dia kawin akan menyakiti istrinya. Tuh, maka kata penulis ini atau Mbak Zuhaili, perkawinannya haram. Karena zawaju haraman, katanya begitu. Jadi nampaknya lebih mendahulukan menyakiti, lebih mengutamakan, mengunggulkan larangan untuk menyakiti, melakukan kekerasan. Nah, gitu. Dalilnya ada, kaidahnya itu ada. Idza ijtama'al halal wal haram, khulibal haramul halal, walabal haramul halal. Jadi apabila ada pertentangan antara yang halal haram, maka diunggulkan adalah haram. Itu. Karena ya menjaga hidup itu lebih baik. Itu nantinya ya di sini itu nampak jelas sekali bahwa menyelamatkan hak hidup itu lebih utama dari tangan. Itu termasuk dalam ibadah juga. Kalau ibadah penularan COVID itu, maka ya Jumatan gitu loh. Walaupun Jumatan itu wajib, tapi dengan Jumatan kumpul bareng dan tidak menjaga itu ya, itu bisa menimbulkan mudarat di orang lain. Itu banyak contoh lain. Makan mati, bukan
kayak binat atau apa ya, babi lah kalau kita biasa mengatakan bahwa babi itu haramnya. Sebenarnya sih sana tidak haram, tapi kalau tidak makan mati, maka makan. Itu ya banyak sekali deh contoh-contoh. Pandangan menulis ini mengunggulkan haram menikah. Karena menikah pasti, kalau dengan menikah pasti dia akan menyakiti. Coba hebat sekali itu. Non-violent itunya diutamakan. Qouli ta'ala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyallahu min fadlih. Hendaklah menahan diri orang-orang yang tidak memiliki biaya menikah, ya gitu kan, sampai Allah mencukupkan untuk bisa menikah. Karunia Allah cukup memberikan bisa membiayai pernikahan. Tuh. Wal hadis ma'asyarus syabab, katanya ada hadis yang sudah sangat populer, wahai pemuda, jika sudah bisa menikah maka menikahlah, karena itu bisa mengendalikan emosi seksualnya atau seksual dapat disalurkan secara baik. Ya, jadi lalu yursyidu, di mana hadis itu menunjukkan, memberikan arah atau petunjuk untuk berpuasa saja diri dari hasad seksual terkendali itu. Jadi nanti caranya ya dipaksa untuk puasa ya, puasa. Warubama qila, tapi dia juga mendapatkan satu pandangan orang lainnya. Katakan warubama qila, boleh jadi ada yang mengatakan, ada yang berpendapat yufaddilu zawaja hina yadin, lebih baik menikah, katanya gitu. Ada begitu, qila, konon ada. Kenapa? Li'anna rajula, karena seseorang ba'da zawaji, seorang laki-laki katanya sih, ba'da zawaji, sesudah menikah, talinu, maka wataknya atau emosi ini kan turun, atau watak marahnya itu watak marahnya itu katanya menurun, itu bisa lembut sudah menikah itu. Tapi yakin betul, tapi kata dia kalau coba aja nikah dulu, saja menurun ya itu. Ya, jaminannya memang tidak ada. Jaminan tidak ada. Karena susah sekali pengendalian watak syahwat itu. Itu ya, maka saya bilang memang betul-betul itu jihad. Jihad itu di situ lebih utama itu. Afdol jihad. Nah itu mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tidak terkendali, sudah hancur semuanya ini. Itu. Ya. Tapi yang besar itu kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu itu. Hebat itu. Hebatan itu. Watartaqil muamalah, dan meningkat muamalahnya atau pergaulannya menjadi baik, watakhifu qiswatuhu, dan ringan, menjadi ringan gitu. Perasaan hatinya menjadi ringan katanya. Watazulu uqadu, menghilangkan kesulitan. Nah, memang mungkin begini ya, katanya kalau orang sudah dihantui oleh emosi, seks itu sudah kacau balau, itu bisa ya bisa membunuh memang. Bisa itu. Bisa gila juga katanya gitu kalau tidak bisa disalurkan. Konon ya. Jadi kalau sudah disalurkan mungkin bisa kendor gitu. Nah, itu sudahlah. Kita belum tahu nih harus bagaimana. Posisi seperti ini sangat individualistik sekali, sangat personal ya. Sangat personal, sehingga kondisinya tidak bisa diidentifikasi oleh orang lain. Begitu ya. Sudah. Al-karoha, makruh.
itu makruh. Baik. Boleh. Tidak melakukan tidak apa-apa. Tapi tidak dilakukan lebih baik dan mendapat pahala. Ya, tidak disukai lah begitu ya, tidak disukai. Kalau saya selalu katakan begini, hukum dua yang mengikat itu ada dua, yaitu wajib dan haram. Selainnya adalah etika, itu komitmen moral saja. Makruh itu mubah itu adalah hitungannya moral, tidak dihukum. Oke, al-karaha yukrahu zawaju syakhsu al-wuqu'a fil jawri wad darar. Perkawinan itu makruh jika seseorang akan jatuh ke dalam perbuatan tapi saja la yasilu ila martabatil yaqin, hanya khawatir, bukan yakin. Bukan yakin ya, tetapi khawatir. Makruh. Li'anzihi 'anil infaq, karena tidak mampu bisa atil usyrah atau buruk perlakukan orang lain itu. Begitu ya. Jadi seperti sekarangnya sih banyak sekali orang-orang yang kena COVID sehingga suami tidak bisa memberi nafkah. Akhirnya yang terjadi adalah kekerasan di dalam keluarga. Banyak katanya sekarang itu. Itu biasa. Idza tazawwaja ya'zi 'anil infaqi, karena lemahnya dia, ketidakmampuan dia memberi nafkah. Itu bisa melakukan kekerasan. Awisatil lakukannya dengan buruk. Awal betul raghabati karaha indal hanafi tahdimiyah atau tanzihiyah fi hasil quwwat bil khafi. Ini ada istilah-istilah tertentu lah dalam itu, ada makruh tanzih, makruh tahrim. Tahrim itu ya lebih dekat pada haram, tanzih itu lebih baik ya membersihkan diri lah gitu ya, membebaskan diri. Ya. Wa yukrahu an ilman lahu illatun kahar, dan makruh nikah itu menurut mazhab Syafi'i. Liman, bagi orang bihi yang di dalam dirinya illatun, sakit, penyakit kaharamin. Haramin itu apa itu ya, sangat gitu. Au maradin daimin, atau gitu, sakit-sakitan terus, sudah tua bangka, bahasa kita tua bangka ya, nggak enak teman. tua sekali. Atau orang doyok ya, doyok karom apa begitu ya, pokoknya sih begitulah, nggak mampu. Atau ta'ninin daimin, atau anin panas. Ta'nin itu bergerak, itu tidak berdiri, itu important. Terus menjadi important, itu makruh. Kana wa yakulu aidan indahum nikahun ba'da khitbatin ala khitbatin. Makruh juga Syafi'iyah itu menikahi orang dilamar oleh orang lain. Itu bagus. Nah, katanya ini, wa nikahul muhallil idza lam yashrat fil 'aqdi ma yakhillu bi maqsudihi. Nikah muhallil itu begini. Nikah apa ya? Sementara
orang yang lain bisa menikahi istrinya lagi. Jadi orang menceraikan istrinya sampai 3 kali. Itu namanya seperti kita pernah bicara ya. Itu maka dia tidak bisa rujuk. Tidak bisa juga menikah lagi. Kalau rujuk kan masih dalam iddah. Ini sudah selesai iddah, itu pengen kembali maka harus nikah baru. Nah kalau sudah dinikah, sudah dicerai 3 kali, maka tidak bisa lagi menikah lagi. Kecuali ada orang lain yang menikahi mantan istrinya itu lebih dulu. Itu muhallil namanya, yang perantara, menjadi perantara. Dia halal untuk menikahi istri, mantan istrinya itu. Ada begitu ya. Sebetulnya sih ajaran Islam itu jumlah cerai itu 3 kali itu. Jadi sebetulnya dalam rangka mencoba, orang itu kadang-kadang emosi, orang itu kadang-kadang laki-laki atau apa, sehingga menyelesaikan. Tetapi kemudian menyesal lagi, oh boleh deh, menyesal lagi, boleh deh diuji. Ketika tidak ada istri itu gimana? Oh, mungkin juga masih baguslah dengan sana, masih enak dengan istri, meskipun suatu ketika dia tidak suka gitu kan. Sehingga, tapi ya sudah, percobaannya, ujiannya sudah 2 kali aja, 3 kali. Kalau sudah 3 kali ya sudah, jangan lagi, itu sudah nggak bisa. Karena gitu ya. Orang, tapi lagi-lagi persoalannya yang dimenangkan itu laki-laki aja. Laki-laki aja. Perempuannya gimana? Nggak mempertimbangkan perempuan. Bolak-balik itu. Perempuan itu sebagai objek saja. Ya diberi haknya gimana. Mau ceraikan lagi gimana? Kira-kira Anda kawin aja dulu dengan yang lain, nanti setelah itu enggak. Terus baru kembali ke saya misalnya. Misalnya gitu, tapi nggak ada sih. Ini harus dirumuskan baru lagi. Sudah. Ini sulit ya. Nikahul ghurur ka'an gharrar zawju bi islamil mar'at bi hurriyatiha bi nasabin muayyanin. Ini kan nipu, nikah yang nipu. Tapi nikah nipu itu kan sudah mengidentifikasinya. Nikah nipu itu katanya, ini banyak juga sih. Kan misalnya orang tidak boleh menikahi kafir misalnya kan. Terus perempuan itu mengaku bahwa dia sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Gitu. Namanya nikah ghurur. Jadi mengaku suaminya mengaku bahwa istrinya yang ini ada sudah masuk Islam. Gitu ya. Jadi itu namanya nikah makruh. Makruh saja. Tidak haram. Yang keempat, istihbab awin nadab. Ini nih dua istilah yang selalu diterjemahkan sebagai sunnah. Sunnah. Tapi tidak disebut dengan sunnah ya. Anjuran. Ini adalah anjuran. Anjuran. Ya, begitu mungkin. Jadi kan heran sekali ada istilah-istilah fardu oke, wajib oke, haram oke, makruh oke. Tadi oke, tapi kok tidak gitu. Enggak ada sih. Istihbab namanya. Istihbab atau nadab fi hal i'tidal, dalam kondisi yang normal. Oke deh. Yustahabbu disenangi, hubbun disenangi atau dia dianjurkan masa kita sih. Indal jumhur, menurut jumhur ulama, warus Syafi'i. Nah, coba lihat. Ingat nih, harus diingat juga pengetahuan kita bahwa
mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i menganjurkan pernikahan seorang menikah idza kana syakhsu mu'tadil mizaj. Apabila seseorang itu kondisi emosinya itu stabil, normal gitu. Bihaitsu la yakhsha al-wuqu'a fi takut jatuh ke dalam zina jika dia tidak nggak akan zina. Wala yakhsha ayyadhima, dia tidak khawatir juga apabila itu akan menyakiti istrinya. Tidak khawatir, ya normal biasa saja. Jadi ya al-ghalibah 'inda aktsarin nas, keadaan yang normal ini, wajar ini, itulah yang umum terjadi atau dialami oleh banyak sekali manusia. Karena itu memang mungkin saja kita mengikuti arus mainstream, arus umum. Karena itu sunnah itu sebetulnya hanya menghukumi mayoritas kondisi psikologi, kondisi emosinya masyarakat pada umum, begitu. Sementara kalau sangat tinggi itu tidak umum, atau sangat rendah tidak, karena juga tidak umum, gitu ya. Nah sudah, tapi mazhab Syafi'i sih nantinya bagaimana nih? Dia tidak juga kalau ya baik-baik saja, tidak juga baik-baik saja gitu. Lebih baik mana apabila dia tidak menikah atau ibadah kalau dalam kondisi itu. Kita akan bahas. Nah, sebetulnya istihbab itu sunnah bahasa. Wa dalilu kaun wajib sunnah al-hadits sabiq. Ya ma'asyarus syabab. Sunnah apa sih di sini itu ya? Sunnah itu apa ya? Karena banyak sekali istilah itu. Sunnah itu menurut ahli fikih adalah apabila dia mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan itu tidak apa-apa. Menurut ahli hadis, ya apa kata-kata, perbuatan itu Nabi itu sunnah. Ada sunnah itu lawan daripada bid'ah. Itu, tapi di sini mungkin mengikuti praktek Nabi ya. Sama syabab, wahai kaum pemuda, kaum muda, orang muda. Satu, wa hadis ar-rahti salas alladhi antamu ala umurin. Dan hadis yang 3 orang yang bertekad melakukan sesuatu yang berbeda ya. Satu, ada orang laki-laki ayusalli laila abada. Saya sih tidak akan menikah lagi. Toh nikah juga saya itu tidak juga begitu mendesak, tapi ya pengen juga nggak apa-apa, tidak masalah, tidak nikah juga tidak apa-apa gitu ya. Kalau begitu dalam kondisi itu katanya dia memilih, kalau dalam kondisi itu dia akan memilih sholat setiap malam, bangun malam sholat, baca tahajud. Satu lagi, watsani ayyasuma ad-dahru abadan, saya akan puasa saja. Wal salisu ayya'tazilan nisa, saya akan menghindari perempuan. Wa yatazawwaju, dia tidak akan menikah selama-lamanya. Hadisnya itu ada itu datang ke rumah Nabi, ingin melihat Nabi itu hari-harinya gimana sih, ibadahnya gimana sih. Nabi itu kalau malam itu ibadahnya banyak, kalau sering puasa itu kalau begitu ingin ikut Nabi sholat aja.
Saya sih puasa aja. Saya sih akan menjadi perempuan lah. Tidak, itu aja. Tapi kemudian Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la akhsyakum lillah wa lahu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Satu lagi, dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Berarti takwa. Lakinni asumu, tetapi aku berpuasa. Wa aftiru, dan aku berbuka. Wa usalli wa arqudu. Aku sholat, aku bangun. Biasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini problem ini kata hadis ini. Kalau tekstualitasnya gimana? Artinya faman raghiba an sunnati. Raghiba an dan raghiba fi. Raghiba tidak suka. Raghiba fi itu suka. Yang maka tidak suka mengikuti sunnahku. Apa ini sunnahku itu? Itu yang saya tanyakan. Sunnahku itu apa maksudnya? Tidak suka kepada sunnahku. Ya perbuatanku yang misalnya beda. Falaisa minni. Maka bukanlah dia itu minni, bagianku. Waduh, gimana nih memaknainya itu? Begitu. Tekstualnya arti kata perkata dari hadis itu, paman barang siapa rohiba an tidak sunnati sunnahku laisa, maka tidaklah dia itu minni, termasuk aku, termasuk golongan. Itu ya, apakah berarti menentang? Tidak suka itu menentang. Apakah benci? Coba bagaimana antara tidak suka dan benci? Tidak selalu tidak suka adalah benci. Itu. Jadi ada lagi. Ya. Jadi kalau saya selalu mengatakan, ya itu pilihannya. Nabi memilih makan ini. Saya tidak memilih makan apa yang dimakan oleh Nabi. Saya memilihnya makan roti ini. Sama dengan saya ya. Nah, gitu aja. Ya nggak apa-apa. Tidak sama. Yang satu makan berarti salah. Berarti penentang. Sama sekali tidak. Pokoknya saya tidak. Itu aja maknanya. Itu dan didukung. Dan Rasulullah tazawwaja wa dawama alaihi. Dan Rasulullah sendiri juga menikah dan terus menikah. Ashabuhu, demikian pula para sahabat Nabi, tazawwaj, menikah, wa dawamu, dan terus langgeng pernikahan itu. Wa taba'ahumul muslimuna, dan kaum muslimin mengikuti mereka di zawaj. Al-mudawamah ta'il sunni. Ke mudawamah itu ya, yang terus-menerus dan mengikuti itu dalil sunnah. Berarti sunnah. Ikutin. Ya. Itu normal aja, bagus saja. Wahada ar-ra'yu huwal mukhtar. Kata penulis ini, inilah pendapat yang terpilih. Jadi lebih baik menikah daripada sholat banyak-banyak, puasa banyak-banyak, gitu, apa ya, skeptis, tidak menikah. Itu baik menikah. Pendapat mayoritas ulama madhab.
Syafi'i. Nah, sekarang bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Asy-Syafi'i? Inna zawaja fi hadhil halati mubahun. Nah, gitu. Justru menurut mazhab Syafi'i, menikah dalam kondisi seperti itu mubah saja, bukan sunnah. Fi'luhu wa tarkuhu. Boleh melakukannya, boleh juga tidak. Bisa ya, menikah juga boleh saja, bukan sunnah. Wa innal tafarruqa lil ibadati ishtighali bil ilmi afdalu min az-zawaj. Ini yang saya sebutkan di dalam buku saya, Memilih Jomblo itu. Saya menulis buku Memilih Jomblo. Terus di dalam pengantar saya juga menjelaskan tentang posisi ini. Karena ternyata ada sekian puluh orang tokoh besar. Saya menulis 21 atau 22 tokoh besar, para ulama besar dari segala bidang keahlian, keilmuan. Ada ahli tafsir, ahli sastra, ada ahli hadis, ahli fikih, sufi besar. Itu tidak menikah, pilih tidak menikah. Padahal tahu, pasti tahu orang besar, orang alim besar. Hadis ini, hadis yang masyhur sahabat atau Wan Doriba Sunnati itu tahu. Tapi memilih tidak. Jadi di sini Imam Syafi'i menyampaikan satu pendapat yang berbeda sekali dengan pada umumnya orang. Jadi menurut Imam Syafi'i, tekun beribadah terhadap bagi orang yang mempunyai emosi seksnya yang normal gitu, bergembu-gembu tidak juga loyo. Itu dipilih apakah ibadah. Imam Syafi'i mengatakan ibadah lebih utama. At-tafarruhu lil ibadah, konsentrasi, menghabiskan waktunya untuk ibadah. Awil istighalu bil ilmi, atau aktif di dalam keilmuan. Itu sibuk, biasanya sibuk itu aktif di dalam dunia ilmu pengetahuan. Afdalu adalah lebih utama minaz zawaji, daripada menikah. Begitu argumentasinya ya. Jadi orang jomblo itu ya ini nggak bagus malah. Ini orang yang jomblo dapat pembelaannya, mendapatkan pembelaan dari atau ilmu pengetahuan dengan saja. Itu sih nggak mau nikah, tapi ibadah juga enggak, belajar juga tidak, nggak ada yang diikuti. Kalau diikuti itu, oke, kondisi normal, dia duit juga punya sih sebetulnya, untuk juga punya itu, ya. Tapi tidak ibadah, tidak aktif, ya nikah aja deh. Ya Allah Ta'ala madaha. Kenapa itu lebih jomblo itu baik? Kenapa jomblo itu dipilih? Kenapa bagus? Ya, ada dalilnya. Ya Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala madaha, memuji dipuji oleh Allah ya, Yahya kepada Yahya, Nabi Yahya. Nabi Yahya itu jomblo. Gitu. Ya, mana dalam diqoli wasayyidan muhasuran, seorang pemimpin. Wahasuran, dan seorang hasur. Apa makna hasur? Wal hasur alladzi la ya'tin nisa, adalah orang yang bisa melakukan seks
dengan menyalurkan hasrat seksualnya. Tapi dan dia juga mampu juga, tidak important, tidak kekar, ya, keras, keras, itunya keras, berdiri tegak lah, bukan loyo loh, itunya kacungnya, kata kacungnya itu berdiri tegak, itu lah itiannya. Walau karena ya, itu bisa, jadi dia mampu apa, tapi beliau ini lebih apa namanya, Yahya itu dia lebih dipuji gitu oleh Allah. Jadi Allah memuji para jomblo. Itu kan. Luar biasa. Iya. Walau kada afdal lama badah bitarki. Kata-katanya menikah itu dari pertama, tentu Allah tidak dengan meninggalkan, tidak menikah itu. Waladda hada bi annahu syar'u man qablana. Oh, ini penulis buku ini, kitab ini tidak setuju nih dengan Imam Syafi'i ini. Alasan ini. Itu sih katanya. Itu sih zaman dahulu. Ya, tapi apakah syariat zaman dahulu itu tidak bisa dipakai? Itu menjadi masalah. Semua aturan-aturan masa lalu itu tidak dipakai. Sunat bagaimana? Sunat Ibrahim itu kan Nabi Yakub dulu. Ya, yang itu oke deh, itu sih pilihan aja deh. Jangan berdebat dah. Ya, pilihan aja deh. Wa qala Allah Ta'ala zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Oh, argumentasi lain dari orang yang menolak pandangan Imam Syafi'i itu menggunakan argumentasi ayat Quran, manusia itu diberi rasa senang, menyenangi sesuatu yang disenangi, diberi perhiasan atau diberi rasa indah, mencintai sesuatu yang diinginkan. Al-mustahayat, namanya asyahwat, artinya al-mustahayat, yang disenangi. Apa yang disenangi itu? Minun nisa, yaitu nisa, perempuan, wal banin, anak. Ada problem dalam konteks gender ya. Masa ini ya, beri rasa itu senang hasrat seksual itu hanya pada laki-laki terhadap perempuan. Apakah tidak perempuan juga rasa hasrat seksual kepada laki-laki? Ayatnya kan nisa, laki-laki diberi senang kepada perempuan. Bagaimana? Apakah diberi rasa senang kepada laki-laki? Ada. Itu. Tapi ini selalu dijawab itu memang bicara tentang ghalibnya, karena fakta selalu laki-laki yang aktif, itu aja. Tapi ada ya, Sahrul menjadi menafsirkan lain tentang An-Nisa, tentang Al-Banun, anak-anak. Karena perempuan juga senang anak-anak loh, jelas. Wahada fi ma'udzdam, ini kritik katanya, kata orang ini kan berarti kritik terhadap orang yang tidak menikah. Oh, dikasih senang-senang kok nggak mau sih, gimana sih? Itu. Terus wa inna ma lam yajid liqoulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa. Nama tidak wajib. Di sini argumentasi putar-putar ini. Putar-putar ayat ini nih menjadi argumentasi dari berbagai macam pandangan. Karena tidak jelas makna, tidak tegas gitu. Amar atau perintah itu juga maknanya apa? Tidak ada ketegasan. Fankihu, maka nikahilah ma taba lakum minan nisa, perempuan yang kamu sukai. Bahasa umumnya gitu. Kalau kita kan sudah mengatakan perempuan yang menyukai kamu atau yang baik, bisa lah. Hasilnya gitulah saya bilang,
kita tidak bisa memaksakan satu kata menurut hanya mengandung satu makna menurut kita. Karena setiap kata bisa mengandung alternatif makna. Itu. Jadi pandangan-pandangan yang sifatnya tekstualitas harfiah itu bisa menimbulkan menyalahkan orang lain. Padahal orang lain memiliki makna yang berbeda atas satu teks dengan yang dipahami oleh orang lain. Itu ya. Al-wajibu idil wajibu, karena yang wajib karena suatu hal yang wajib la yata'allaqu bil istithabah, tidak terkait dengan senang. Begitu ya. Tapi disebut dengan senang. Ya senang ya bisa. Ya tidak wajib. Senang ya boleh-boleh saja. Nah, oleh qouli ta'ala masna wa thulatha wa ruba' wala yajibu al-'adadu bil ijma', dan ya alternatif ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 katanya gitu, dan tidak harus 2, 3, 4. Au malakat aimanukum. Pokoknya begini, ini tuh hanya ingin membela pendapat mayoritas. Jadi Syekh Wahbah Az-Zuhairi itu ingin membela pandangan mayoritas dan menolak pandangan Imam Syafi'i. Sehingga dicarilah dalil-dalil yang menurut dirinya sendiri. Gitu loh. Ya, argumentasi ini. Ternyata begitulah. Jadi kata-kata yang coba lihat, toba itu apa maknanya? Toba itu Pankihuma toba lakum. Ini kita ini terjebak pada suatu pemaknaan mainstream, gitu. Padahal lagi-lagi saya hanya ingin mengatakan bahwa kata itu bisa mengandung sejumlah makna. Nah, toba itu baik, bisa juga toba itu halal maknanya, bukan senang, tidak. Senang bagi kamu. Itu ya, di sini Waraddas Subuki at-ta'lil al-awwal. Imam Subuki menolak argumentasi pertama. Bi annahu laisal murad bil ayati al-mustatab, innamal muradu al-halal. Jadi bukan yang disenangi tetapi halal, gitu mana angkihuma toba itu. Ini juga bagus nih, dari satu sisi penulis ini agak sedikit objektif, tapi juga ada dia punya pendapat. Di anna fin nisa'i muharramatun, karena di dalam perempuan dulu ada yang diharamkan. Hurrimat alaikum ummahatukum, cukup menjadi pilihan. Sudah ya, sebentar lagi. Begitulah teman-teman sekalian, kita sudah mengaji bahwa menikah itu hukumnya tergantung kepada kondisi kejiwaan, psikologi, hasrat di dalam diri masing-masing orang. Jadi karena itu pada dasarnya mubah dulu. Jadi pada dasarnya nikah itu boleh. Tergantung nanti kondisi kejiwaan kita masing-masing. Kondisi ekonomi kita masing-masing juga. Di samping kejiwaan juga kemampuan finansial kita. Kalau cukup punya, pengen, ya sunnah gitu loh. Kalau tidak punya duit, pengen aja, nah ya makruh lah kan gitu loh. Gak maksa-maksa. Itu. Kalau apa lagi? Ya kalau menyakiti pasti ya tidak boleh. Kalau sudah harus, kalau sudah tidak tahan tapi juga bisa dan tidak menyakiti, jadi wajib. Kayak gitu-gitu. Dan kondisi normal punya apa ya sunnah. Itu kayak ingin. Dah. Satu lagi, ini i'faful walid tahqiqan. Ini hukum ya, tapi ada bab i'faful walid tahqiqan litarghib asy-Syafi'i zawaj qala asy-Syafi'i ala masyhur yazmu dzakar kana unsa i'faful abi wal jaddi li'annahu min wujub hajati malmunikan nafqat wal kiswah untuk zina al-mufdi ila al-halal.
Ini mungkin sekarang itu juga memang dianjurkan menikah ya, tapi nanti kita akan berhadapan dengan kapan sebaiknya menikah itu. Ini yang nanti perdebatan panjang. Khawatir sih begini, ini kan ada juga menjaga kehormatan orang tua yang keluarin itu. Sekarang kan itu apa yang kita harus khawatir nanti anaknya zina, maka dikawinkan saja. Itu semua menjaga kehormatan keluarga orang tuanya. Itu bagaimana mengatasi seperti ini? Jadi selalu ketika kita bicara mengenai usia minimal menikah seorang perempuan terkait dengan ditingkatkannya angka dari 16 menjadi 19 di dalam undang-undang perkawinan itu, maka muncullah suatu gugatan-gugatan, kritik-kritik orang, dan konon sekarang banyak sekali juga orang tua yang menikahkan anaknya di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Bisa 15 tahun, bisa 16 tahun, bisa 14 tahun. Karena alasannya adalah menjaga kehormatan, supaya jangan. Tapi menurut saya sih ya harus dijaga. Bukan berarti memaksakan, itu bahaya juga sih. Nanti banyak sekali lah masalahnya. Kalau menikah di bawah umur juga masalahnya banyak. Menderitakan anaknya juga nantinya itu karena belum cukup dari sisi kesehatan reproduksinya kuat, rahimnya, dari sisi kemampuan intelektualnya belum bisa, tenaganya juga belum cukup, nanti cukup kerja macam-macam lah, bahaya lagi sebetulnya. Jadi yang paling bisa adalah kita menahan, jangan menciptakan sebuah lingkungan keluarga yang jangan sampai begitu. Bisa kok, banyak sekali bisa. Mengapa itu hanya sebagai alasan saja? Itu bagi mereka yang lemah gitu. Tapi ya sebetulnya pura-pura lemah juga mungkin. Pokoknya iya, memaksakan aja alasannya kayak gitu-gitu. Ya memang kadang-kadang juga begini ya. Kalau di daerahnya dulu ini kan di sana itu dari Indramayu ke sana, ya Subang Bu ya. Wah ya, Subang itu banyak anak-anak yang dikawinkan masih usia kecil karena orang tuanya nggak mampu kayak gitu. Kemiskinan, tetapi kemiskinan menciptakan kemiskinan baru. Betul. Penderitaan juga mengorbankan anak lagi. Dilematik sekali ya. Oke ya. Nah, berapa menit lagi, Jol? Ini 7 menit lagi Bu ya. Ini ada apa Kang Fakih nih? Oh iya. Ada ilmu badalahnya nih, ayat Zujina Linas. Oh iya boleh. Itu bagus. Tadi saya mau ngomong sebetulnya sih. Ini bagi kalau cara pandang mubadalah sebetulnya sih ini ya bisa dilakukan oleh hakim misalnya. Oke, yuk bisa begitu. Saya sih melihat pada ya biasa karakternya orangnya itu seharusnya begitu gitu kan. Tapi begini maksud saya sih, Sahrul karena tidak bicara mubadalah dia, maka dia memberi makna An-Nisa itu adalah manusia itu diberi karakter senang kepada sesuatu yang nanti gitu, harapan. Yang Albani bangunan, begitu bangunan, begitu. Jadi senang bangunan gitu. Jadi dia ingin membuat ini sama, laki-laki dan perempuan juga senang kayak gitu. Ya silakan Fakih bisa dijelaskan mengenai mubadalahnya Zujina Linas. Oke. Cukup Bu ya? Oh iya. Sudah nanti memang harus terjadi rasa itu dimiliki oleh siapa-siapa gitu loh. Senang itu dimiliki oleh siapa-siapa.
maka sebetulnya perempuan juga senang kepada berarti begitulah. Oke ya, saya kira begitu dulu nanti. Iya, terima kasih. Ini ada Mbak Nina dan Mas Firman bergabung nih, Mbak Nina Pak Profesor. Maaf ya, saya telat terlupa. Ya, nggak apa-apa. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih Mbak Nina, Teh Nina ya. Terima kasih. Iya. Sehat Pak Kiai supaya bisa berbagi ilmunya terus ya. Sama-sama lah. Oke, kapan-kapan ya ngisi ya. Yuk. Monggo, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.